Banyak rupanya orang yang sekarang ini mau maju jadi pejabat itu Pak, memakai paranormal. Itulah dahsyatnya hawa nafsu itu. Pakai dukun. Ngapa harus berdukun-dukun Pak? Karena kadang pas pelantikan tuh mati aja orang banyak. Itu jaga seperti itu. Itulah hawa nafsu itu kalau udah jadi Tuhan dia Bu. Dan yang diceritakan Bapak nih Pak, orang-orang yang saya anggap soleh jadi pemimpin Pak. Terkejut juga saya. Saya tidak akan menyebutkan orangnya Bu, karena belum tentu juga benar. Tapi saya tahu betul dia, karena dia pun seperti itu. Saya bilang kenapa harus Bapak orang sholat, kata saya. Bapak orang rajin sedekah, Allah yang menjaga Bapak. Ngapain Bapak bayarnya mahal Bu? Untuk mengawal itu diminta kiai itu 500 juta, itu paling minim Pak. 500 juta Bu. Nanti didoakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Kita masih ditunda ajal, masih diberi Allah kesempatan untuk menambah amal dan memperbaiki diri. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mencintai seseorang yang soleh, amal ibadahnya bagus, tapi kita tidak bisa beribadah seperti yang dia lakukan. Kita tidak kuat seperti dia. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, Bu. Kau akan bersamanya ketika nanti berada di surga. Jadi kita tidak bisa melakukan amalan seperti amalan orang. Dia rajin tahajud, kita tidak bisa Pak. Dia rajin baca Quran, kita tidak kuat. Kita cintai orang yang seperti ini, maka kita akan bersamanya di surga. Itulah dahsyatnya pengaruh mencintai orang-orang yang beramal baik. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, kalau begitu aku sangat mencintaimu ya Rasulullah, karena banyak amalan yang dibuat Rasulullah yang tidak mampu dilakukan oleh sahabat. Contohnya Bu ya, tahajud malam Rasulullah tidak pernah lebih dari 11, bahkan sering kurang. Karena apa Pak? Saking lamanya Rasulullah itu ketika berdiri sholat, ketika ruku, ketika sujud, dan tidak ada yang sanggup untuk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kalau puasa 2 butir kurma disambungnya balik Pak. Kalau untuk Rasulullah. Jadi ada sahabat yang meniru. Aku melihat kau melakukan seperti itu ya Rasulullah. Aku tidak sama seperti dirimu karena aku tetap diberi makan oleh Allah. Itu pengakuan Rasulullah SAW. Jadi memang kenapa kita harus mencintai Rasulullah itu Pak? Karena salah satunya adalah bisa mendatangkan syafaat bagi kita. Karena kita tidak akan mampu beramal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Bu, dengan mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh ini, kalau umat pada masa lalu Pak, bahkan seorang ahli maksiat pun, tapi dia mencintai orang soleh, itu akan bermanfaat untuknya di sisi Allah.
Ada kisah yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih tentang riwayat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada laki-laki yang terkenal kefasikannya, Bu. Pokok masyarakat tahulah, Pak, tidak suka sama dia. Jadi begitu dia meninggal, tidak ada satu orang masyarakat pun yang mau untuk menyelenggarakan jenazahnya. Jadi ditaruh aja di tempat sampah, Pak. Tapi kata Allah, wahai Musa, selenggarakan jenazah kekasihku. Karena Allah memerintahkan demikian, langsunglah Nabi Musa berangkat ke tempat yang dituju itu, Pak. Sampai di sana, Bu, Nabi Musa minta tunjukkan ke masyarakat di mana kalian taruh jenazahnya. Ditunjukkan sama masyarakat, kemudian kata masyarakat, kami tidak mau menyelenggarakannya ini karena kami tahu betul dia ini jahat dia ketika hidupnya Musa. Nabi Musa kembali bermohon kepada Allah, Bu. Ya Allah, masyarakat menyaksikan bahwa dia ini orang jahat. Apa yang dikatakan kaummu itu benar, Musa. Tetapi ketika dia sakratul maut, dia memohon kepadaku dengan 3 permohonan. Yang siapapun yang memohon dengan doanya ini, aku akan mengampuni dosanya. Yang pertama itu, Pak, dia berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku gemar melakukan kemaksiatan, tetapi jauh di lubuk hatiku aku sangat membenci kemaksiatan itu. Jadi ada orang, Bu, dia jahat tapi sebetulnya tidak suka dengan sifat itu, Pak. Dan yang membuat aku tetap melakukan maksiat itu, ya Allah, adalah hawa nafsuku yang jahat, teman yang buruk, dan iblis yang senantiasa menggodaku. Jadi 3 inilah yang memang menghancurkan manusia baik itu, Bu. Yang pertama itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan kita udah tahu semua, Pak. Jangankan kita lagi, Bu, Allah aja dilawannya, apalagi kita. Jadi artinya itu, Bu, ya, bahwa kita jangan mudah menyalah-nyalahkan orang yang berbuat jahat. Cobalah mendoakan dia, karena belum tentu dia suka dengan perbuatan dia itu. Masyhur kita dengar, waktu akal diciptakan, apa kata Allah? Wahai akal, majulah, maju akal. Mundurlah, mundur akal. Siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu, engkau adalah Robku. Akal nurut, Pak. Akal kita ini baik, Bu. Begitu nafsu disuruh menghadap, mada dia, Pak, nak mau dia. Ditanya oleh Allah, siapa engkau dan siapa aku? Aku, kau. Allah aja dilawannya, Bu, yang menciptakannya. Dibakar dia 1000 tahun, diangkat balik ke atas, tetap melawan, Pak. Itulah ngerinya nafsu. Siapa engkau dan siapa aku? Aku, kau. Akhirnya dimasukkan dia ke neraka lapar. Dilaparkan dia baru nyerah dia. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Sehingganya apa, Bu? Di bulan puasa itu banyak orang jadi orang baik. Orang rajin ke masjid, orang tambah rajin bersedekah, orang tambah rajin baca Quran. Karena memang hanya dengan lapar, nafsu itu menjadi jinak. Siang hari di bulan Ramadan itu cerita orang pasti ya, sikit aku sahur tadi. Tidak ada yang bergunjing, Pak. Panas betul hari, masak apa nanti sore. Karena dia lapar. Tapi kalau udah berbuka, tadarus, itu menceritakan buruk orangnya lagi, Pak. Karena apa? Dia udah kuat. Nafsu kalau udah kenyang dia akan menjadi jahat. Itulah yang bisa mengekangnya, rasa lapar itu, Pak. Jadi kita udah tahu nih, Bu, Rasulullah pun memesankan kepada kita,
Selesai perang Badar yang begitu besar, apa kata Rasulullah? Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Kata sahabat, udah separah ini perangnya Rasulullah, dikorbankan jiwa dan raga, waktu, persenjataan yang kurang, medan yang sangat berat. Masa ini perang kecil ya Rasulullah? Iya, ada perang yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Nah, jadi memang hawa nafsu ini sulit untuk ditaklukkan. Orang tahu dia salah, Bu, tapi tetap bisa gara-gara nafsunya ini dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Abu Jahal waktu Rasulullah mengajaknya kepada Islam, Bu, dilawannya lah Rasulullah. Setelah Rasulullah pulang, apa ceritanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah? Sebetulnya aku tahu dia ini nabi, tapi gengsi aku ngakui. Itulah nafsu tuh. Gengsi aku ngakui dia tuh. Aku tahu yang dia bilang itu benar, tapi gengsi aku mengakui. Itulah dahsyatnya hawa nafsu yang bisa menyesatkan orang tuh. Saya pernah misalnya menasihati orang gitu, karirnya bagus, tetapi dia suka dengan suami orang. Sempat tahu orang nih hancur karir kamu, berkali-kali dibilang, tetap tidak bisa. Jadi saya tidak menghina dia, Pak. Beginilah dahsyatnya hawa nafsu. Kalau dia udah termasuk ke situ, payah untuk keluar lagi. Ada orang saking cintanya kepada laki-laki, udah dinasehati, Pak, lari mau dia. Nah, itulah dahsyatnya hawa nafsu. Dia tahu yang dibilang mak aku ini betul, yang dibilang bapak aku ini betul, tetapi hawa nafsu itu yang menghalangi. Jadi bukan dia lawannya itu, Bu. Dia sedang berhadapan dengan hawa nafsunya, dan itu sangat berat. Kita nasihati baik-baik, jangan seperti dia tahu sebetulnya nasihat kita itu betul, tapi udah terlanjur jemplung, itu akan sulit untuk keluar lagi. Makanya lebih dahulu kan kita banyak mendoakan anak-anak kita agar dijaga Allah dari kejahatan hawa nafsunya. Sedangkan kita aja berhadapan sama diri kita sendiri sulit, Pak. Nanti ngajilah pulang subuh agak 2 lembar 3 lembar, dihidupkan TV, Bu, darat tembok akhir tidak jadi baca Quran. Nah, kita sama diri kita sendiri aja sulit. Tahajudlah nanti malam agak 8 rakaat, tutup 3 witir. Nah, udah hidup alarm mematikan balik kadang tuh. Itulah hawa nafsu tuh. Hawa nafsu ini, Bu, dia menyamankan kita. Kita tuh dibuatnya nyaman, dan betul, Pak, nyaman sama dia. Sehingganya orang banyak habis sholat tuh, Bu, kenapa dia langsung pergi? Karena itulah hal yang nyaman bagi nafsu. Tak betah dia untuk duduk gitu. Itulah yang nyaman bagi nafsu tuh. Memang seperti itu, Pak. Dia tidak salah. Memang itulah hawa nafsu itu membuat kita nyaman. Kadang udah terniat gitu, Bu, ya, nanti bersedekahlah ke orang agak 200. Udah jumpa orangnya, Pak, berubah langsung, Pak. Nggak usah lah lagi, senang dia nampak ini. Belum tentulah dia susah. Macam-macam lah tuh hawa nafsu ini membisikkan, Bu, menghalangi kita. Nah, itulah beratnya melawan hawa nafsu tuh. Jadi jangan hina orang yang berbuat salah, yang berbuat kefasikan, karena memang berhadapan kalau sudah dengan hawa nafsu ini memang sangat berat. Dulu ada seorang laki-laki tampan, dia jualan baju nih, Pak. Ini pernah saya sampaikan. Karena dia ganteng, Bu, dia masuk gang, adalah perempuan suka sama dia. Gak bisa perempuan ini nahan hawa nafsu. Hawa nafsu perempuan ini memang satu, tapi kalau dia sudah menyukai, Pak, full. Dia tidak akan malu dimanapun.
Memang payah membangkitkan rasa dia itu, tetapi kalau dia sudah suka, sulit untuk dihalangi. Diceritakannya lah ke nenek-nenek, Bu. Nenek tahu ndak yang jual baju tu ganteng, Nek. Ya suka betul aku sama dia, Nek. Pokoknya aku mau sama dia, Nek. Kata nenek, deh aman tuh, biar nenek yang ngatur ya. Pas laki-laki ganteng nih lewat, nak bisa minta tolong nenek nak? Nenek ada dapat surat, mata nak nampak lagi, bisa ndak tolong bacakan? Boleh nek. Dia ajak nenek tu masuk ke dalam. Begitu dia nak ganteng ni di dalam, nenek dia langsung pergi, pintu langsung dikunci perempuan tu dari dalam. Aku suka sama kau, kata perempuan ni. Kalau tak mau kau sama aku hari ini ya, berteriak aku akan katakan bahwa kau telah menggoda aku. Bingung laki-laki ini, Bu. Dia orang yang sangat taat beribadah, Pak. Naik dia, boleh ndak aku permisi sebentar? Naik dia ke atas rumah. Rencana mau bunuh diri dia, Pak, daripada harus melayani perempuan. Itu saking takutnya dia kepada Allah. Tapi terpikir dia bunuh diri, parah dosanya. Apapun alasannya. Maka sering masih diperdebatkan orang mengenai bom bunuh diri itu, Pak. Masih diperdebatkan orang tuh. Loncat aku, bunuh diri. Ingat saya cerita tentara, Bu, ketika mengeksekusi orang di Ngarai Sianok. Waktu ada apa dulu, Pak ya? Pemberontakan. Jadi salah satu saksi sejarah itu waktu itu dia disuruh mengeksekusi PRRI kalau tidak salah saya, Pak ya. Kau mau terjun atau aku tembak? Jawaban dia apa, Pak? Tembak aja, Pak. Karena kalau terjun aku bunuh diri. Kalau terjun aku bunuh diri, besar dosa aku. Tembak aja lah. Akhirnya tembak. Nggak jadi dia bunuh diri, Bu. Ditanyanya ke perempuan nih, WC di mana? Ditunjukkan orang lah oleh perempuan nih. Sampai di WC itu, Bu, dibongkarnya septic tank tuh, Pak. Dibalurkannya semua kotoran tuh. Ya Allah, ampuni aku mengambil najis ini ke tubuhku. Semua kotoran tuh dibalurkannya ke tubuhnya. Baru dia keluar. Aku udah siap, aku mau sama kau. Gila kau rupanya. Keluar kau dari rumah ini, kata perempuan. Selamatlah dia, Bu, dari hawa nafsu. Begitu dia bersihkan kotoran yang ada di tubuhnya itu, sejak itulah tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Semenjak dia bersihkan tuh, tubuhnya wangi. Sehingga di kuburnya itu ditulis Al-Mis, orang yang mengeluarkan bau yang harum. Jadi kuburnya itu memang harum jadinya. Itulah balasan Allah kepada orang yang kuat menahan hawa nafsu. Tapi kalau udah termasuk ke dalam itu susah keluar. Saya mendengar guru pesantren di Sumbar yang mencabuli 40 santrinya. Susah kita untuk mengatakan, wah itu parah. Itulah nafsu. Kalau udah termasuk ke dalamnya, kalah ilmu, Bu. Mau sehebat apapun ilmu agama kalah. Bayangkan udahlah sama anak laki-laki, Pak. Dia laki-laki, anak laki-laki. Sedangkan mungkin ke perempuan aja udah heboh, Pak. Ini ke anak laki-laki. Itulah hawa nafsu itu, Bu. Memang berat. Sampai ada salah satu dulu yang di pesantren mana yang anak laki-laki juga. Jangan hujat saya. Saya paham maksud dia tuh, Pak. Wah, dia sebetul tahu ini salah, tapi udah tidak bisa keluar lagi. Begitu udah termasuk ke dalam godaan hawa nafsu, untuk keluar itu sudah susah. Orang-orang yang ditolong Allah lah. Ada dulu mereka berdua pergi berdagang ke Syam. Kata kawannya, kau tinggal dulu di tenda ya, aku pergi cari makanan. Rupanya ada perempuan, Bu, yang menyaksikan satu orang laki-laki ini pergi. Didekatinya lah tenda orang. Dia sedang sholat, ditunggu sama perempuan nih, Pak. Karena dia mikir jangan sampai terlalu lama orang ditunggu, disiapkannya sholatnya. Aku mau minta tolong. Oh ya boleh, kata dia.
Apakah kau butuh makanan? Kalau butuh makanan, tunggu dulu, kawan aku sedang beri makan. Nggak, aku mau sama kau. Begitu perempuan ini mendekatinya, Pak, dibalutkannya kepalanya ke lututnya, menangis dia sejadi. Saking kuat nangislah perempuan itu jadinya, Pak. Begitulah dia menahannya itu, Bu. Akhir lari perempuan ini dari tenda tuh. Pas kawannya pulang, tengok kawan menangis. Ngapa kau nangis? Dibohongi ya kawannya, Bu. Aku rindu sama anak aku. Lah kalau rindu sama anak, nak mungkin lah macam ini betul tangis kau. Akhirnya itulah diceritanya, aku digoda. Tapi aku betul-betul takut. Nah itu yang payah tuh. Kalau sempat kita tuh, Pak, kayak mana kira-kira? Bapak udah baru balik sholat subuh nih, Pak. Datang perempuan cantik, Pak. Pak, bisa minta tolong antar saya, Pak? Nggak akan ada menolak loh, Pak. Syukurnya nggak dapat ujian itu, Bu. Nah, di jalan dipeluknya pinggang bapak. Lah hilang akal bapak dibuatnya tuh. Memang susah tuh, Pak. Jadi kalau kita melihat orang-orang jahat tuh seharusnya kita berdoa. Karena kalau kita pun di posisi dia, Pak, ngeri, Bu. Kita akan termasuk juga mungkin, atau bisa lebih parah daripada itu. Ada dulu salah satu anggota dewan di suatu desa, orang baik, orang soleh. Nah, akhirnya dia nak maju lagi, Bu. Kenapa gitu, Pak? Memang tidak kuat saya, Ustaz. Betul kata Pak Mahfud MD itu, malaikat pun masuk kemari jadi iblis nih. Oh, ngapa gitu, Pak? Awalnya biasa aja, Tat. Kita membela hak masyarakat. Jadi waktu demo dengan perusahaan tuh saya di depan tuh. Datanglah utusan perusahaannya, minta perwakilan dari pendemo, tentu saya yang masuk. Dihadapkannya duit 1 tas. Janganlah keras-keras kali, Pak, sambil membuka tas tuh, Pak. Dihadapkan duit. Berubah saya, Ustaz. Oh, di luar saya rakyat, kalau di sini kita kan kawan. Nah, berubah jadinya, Pak. Pokok Bapak kalau ada butuh apa-apa, anak mau liburan atau apa, kasih tahu aja kami nanggung tiket penginapan. Coba tuh. Habis iman dibuatnya tuh, Pak. Saya pun lewat, saya rasa tuh. Nggak. Nggak mungkin, syukur nggak dapat ujian nih, Pak. Orang sibuk deh, ustadz nih kalau udah dekat dengan pejabat, belum mencoba deh lagi, enak duitnya tuh, Pak. Syukur aja, Bu, saya enggak dapat ujian itu. Kalau sempat masuk situ, mana yang parah mungkin, Pak. Duit tuh enak, pasti terikut kita. Nah, ini Allah masih melindungi aja nih, Pak. Bayangkan, Bu, ya, saking kuatnya hawa nafsu nih. Banyak rupanya orang yang sekarang ini mau maju jadi pejabat itu, Pak, memakai paranormal. Itulah dahsyatnya hawa nafsu itu. Pakai dukun. Ngapa harus berdukun-dukun, Pak? Karena kadang pas pelantikan tuh mati aja orang banyak. Itu jaga seperti itu. Itulah hawa nafsu itu kalau udah jadi Tuhan dia, Bu. Dan yang diceritakan Bapak nih, Pak, orang-orang yang saya anggap soleh jadi pemimpin, Pak. Terkejut juga saya. Saya tidak akan menyebutkan orangnya, Bu, karena belum tentu juga benar. Tapi saya tahu betul dia, karena dia pun seperti itu. Saya bilang, kenapa harus Bapak orang sholat, kata saya. Bapak orang rajin sedekah. Allah yang menjaga Bapak. Ngapain Bapak? Bayarnya mahal, Bu. Untuk mengawal itu diminta kiai itu 500 juta, itu paling minim, Pak. 500 juta, Bu. Nanti didoakan doa deh. Saya kalau tahu mau saya lagi itu, Pak. Tapi karena saya itu tahu berdosa, Pak, kan? Karena dia pasti mempertuhankan saya jadinya. Awalnya minta doakan aja. 500, Bu. Enak betul kiai itu, kata saya, Pak. Dia ada meningkat, Bu. Kalau incumbent yang udah pernah maju 1 miliar. Kalau yang baru maju 500. Pas dia menyebutkan satu sosok nama, tambah kaget saya, Pak. Oh, ketemu sama saya di sana, Ustaz. Walah, itulah. Jadi kalau nafsu sudah jadi Tuhan, memang repot. Nah, yang kedua, dalam doa dia tuh, Bu, dia mengatakan karena kawan yang buruk yang mempengaruhi dia. Indonesia sekarang nih, Bu, ada sesuatu yang lebih berbahaya dari narkoba, Bu, yaitu judi online, Pak.
itu lebih berbahaya dari narkoba. Makanya pemerintah sekarang risau karena tahu Ibu, uang orang Indonesia ini ya, habis untuk judi online tuh udah 665 triliun Pak, siap IKN tuh dibuatnya. Sedangkan tidak usah zaman sekarang lagi Bu. Dulu pemerintah pernah berpikir daripada orang berjudi ke luar negeri dilegalkanlah judi, SDSB waktu itu Bu kan. Banyak orang masang. Itu jahatnya judi itu Pak, karena dia mengandung adiktif, ada candu di situ Pak. Cuman candunya itu bahaya Bu. Tidak sama rokok, tidak sama narkoba Pak. Lebih parah candunya itu. Karena apa? Semua sifat buruk manusia akan keluar karena judi. Itulah ngerinya judi itu. Semua sifat buruk keluar. Kalah pokoknya narkoba, kalah tuh Pak. Minuman keras, KO dibuatnya tuh. Ingat dulu Ibu waktu SDSB di Pekanbaru nih, orang begadang tiap malam. Sampai orang ilusi dan melakukan hal-hal yang irasional. Ngasih makan orang gila, jumpa orang gila di jalan barang, kok main dah. Orang gila ditanyanya Bu. Sampai kenyang-kenyang orang gila di Pekanbaru nih. Ingat saya dulu tuh. Diajak makan Pak, dikasih rokok. Pokok orang gila dihormati waktu itu kan udah ilusi tuh Pak. Udah irasional udah Bu. Sudah tuh hilang rasa kemanusiaan, terbalik becak orang Pak. Buku mimpi yang dibuka orang Bu, bukan ditolong orang Pak. Becak terbalik, cari langsung di buku mimpi. Berapa becak terbalik? Mimpi ular ini, mimpi anjing ini, enggak saya macam-macam tuh Bu. Sudah tuh buka kertas besar lah di kedai kopi dulu tuh Pak. Saya tinggal di Pasar Mambo tuh, ke situ gudang nomor tuh Pak. Wih Bu, malu bilang tinggal di Pasar Mambo tuh, malu Pak. Saya duduk di kedai kopi itu kadang ketawa saya Bu nengok orang itu. Entah, saya alhamdulillah dikasih Allah memang tidak berselera dengan hal-hal seperti itu Pak. Jadi saya tetap duduk sama mereka Bu. Jadi saya kadang itu jadi bahan lucu-lucuan. Masalah katanya Pak Cukudan menentukan nomornya Pak. Tapi bisalah ada rumusnya. Itu yang ketawa saya Bu. Adalah rumusnya. Apa enggak ketawa saya Pak? Pokoknya Bu, orang jadi tidak berpikir logis. Dan 30% kawan semua yang bawa Pak. 30% orang buat buruk, kawan semua yang bawa. Kan berarti besar tuh Pak. Kalau 30% rata-rata kawan Bu. Dia punya gaji 5 juta, hidup masih kurang, tapi pemalas. Ada gabunglah dua tuh Pak. Pas dia dapat duit dinas 1 juta, terpikir dia 1 juta kan nak nganggu duit yang 5 juta tuh. Ditengoknya kawan main di sampingnya. Main apa kau tuh? Main mayong. Kayak mana mainnya, ajarkanlah aku. Diajarkanlah pula. Tambahlah cerita kawan, cerita pejudi ini mana ada yang kalah Bu. Dia menang terus katanya Pak. Itu tertarik orang. Rata-rata cerita orang pejudi dia mengatakan aku menang. Lebih banyak menang aku daripada kalah. Tertariklah kawan nih. Pertama dia main slow aja Bu. 50.000 masih aman Pak. Habislah yang 1 juta tuh. Nah, begitu yang 1 juta ini habis, timbul sifat buruk kedua akan keluar Pak. Merasa jadi pecundang. Manusia tidak ingin dikalahkan. Timbullah sifat sombong tuh Pak. Tak bisa nih, kalah aku harus balikkan duit aku 1 juta tuh. Baru pakai duit pribadi. Nah, pas yang main kedua nih Bu, itu udah emosi. Tadi 50-50 masuk jadi 500, 600 sampai habis semua uang di rekeningnya. Setelah habis uang di rekening nih, timbul lagi sifat buruk lainnya Pak. Mencuri untuk menutupi itu. Atau yang paling banternya apa Bu? Pinjaman online. Dipinjamnya pinjaman online 6 juta. Dimasukkannya 6 juta, jadi 12 juta, timbul serakah. Itu Bu, semua sifat buruk keluar Pak. Timbul serakah, dimasukkannya 12 juta, habis semua-muanya.
akhirnya dia jadi pencuri. Kalau orang udah kena candu judi, Bu, harta mertua harta dia, harta orang harta dia. Baru saya dapat berita tadi, Bu, habis ditipu mertuanya 4 miliar lebih, Pak, untuk main pinjol. Dan semua kalau ditanya, Bu, belajar dari kawan. Semua dari kawan. Rasulullah sudah mewanti-wanti, Bu, kalian berkawan sama tukang parfum, walaupun kalian tidak bisa beli, kalian dapat wanginya. Apa ndak, Bu, ya? Kita duduk tempat kawan yang jual wewangian, Pak. Pas dia ngetes tuh, teskanlah ke baju aku. Harum juga kita, Pak. Kemudian, Bu, berkawan sama pandai besi, duduk kita di situ. Pas kita keluar di sana, pulang ke rumah, bau nabang. Di mana duduk dari ini? Dapat baunya, padahal tidak ada ditempelkannya ke kita. Begitu juga lah kita berkawan dengan orang-orang yang buruk. Dia pengaruhnya cepat ke kita, Bu. Apalagi orang itu cocok lah sama kita. Makanya orang banyak mengatakan, oh, dia tuh baik, maka baik, saya tidak mau cari kawan selain dia, karena asik, Pak. Kalau orang baik ya ikutlah baik, kalau buruk ikut pula lah buruk. Mungkin kita ingat, Bapak Ibu, kenapa Rasulullah berhenti mengembala kambing? Karena berkawan dengan kawan yang buruk. Cepat dihentikan oleh Rasulullah, Pak. Jadi kan sebelum terlanjur rasanya kawan ini akan membawa mudarat bagi kita, pesan Rasulullah itu, Bu, bagus jangan lagi. Karena kalau udah terlanjur berkawan, susah nanti, pasti kita akan ikut dia jadinya. Waktu Rasulullah mengembala kambing, apa kata kawan-kawannya? Muhammad, sesekali hiburlah diri kau tuh. Pergi kau ke kota. Kadang di situ banyak acara musik, penari seksi-seksi, penyanyi mantap-mantap, Muhammad. Biar kami jaga kambing kau nih. Karena memang orang-orang buruk itu, Pak, kekompakan mereka memang terjaga. Ibu tengoklah preman ngumpul sampai tua, happy dia, Bu. Padahal minum, mabuk. Sebab apa? Iblis tidak mengganggu dia. Makanya karena dia kawan-kawan iblis juga, Pak. Makanya dia enak ngumpul tuh, Bu. Kita di masjid sering ada masalah, itu wajar, Pak, karena iblis tidak suka dengan kita. Mereka tuh kompak. Jadi katanya ke Rasulullah, nontonlah biar kami jaga kambing kau. Pergilah Rasulullah, Bu. Tapi Allah menolong, Allah beri Rasulullah rasa kantuk yang teramat sangat, sehingga tidak jadi nonton, tertidur. Besoknya balik Rasulullah ke kawan-kawannya balik. Gimana Muhammad? Mantap kata kami kan? Maka lama kau pulang kan? Apa yang mantap? Aku aja tertidur. Ulang balik Muhammad, biar kami jaga lagi. Mau berkorban tuh, Bu. Biar kami jaga lagi kambing kau. Pergi Rasulullah nonton balik, tertidur balik. Sejak saat itulah diputuskan Rasulullah berhenti mengembala kambing. Bukan dia memburukkan kawannya, ya udah berhenti aja. Kita kan tahu tuh, Bu, kadang kita berkawan. Misal kami sesama-sama ustadz nih, Bu. Kadang kan hati kami ini aneh-aneh juga, Pak. Kadang sampai jarang saya bisa duduk sama ustadz nih. Karena ketika duduk ternyata kami itu yang buruk-buruk juga, Pak. Daripada keburukan saya nanti pindah ke orang, atau keburukan orang yang pindah ke saya. Dia terasa tuh kita duduk tuh enak cerita. Tapi kadang yang dibahas apa, Pak? Amplop masjid yang dibahas tuh. Payah masjid itu. Itu tuh kan bahaya, Pak. Kita yang udah tenang, Bu, bisa kena ya dia. Misalnya nih orang ngomong ke saya, Ustadz jangan mau aja disuruh orang pergi keluar kota tuh, Ustadz. Bertanya dulu berapa amplopnya, nanti kena Ustaz nanti. Awalnya kita tidak ada ngapa-ngapa jadi perhitungan gitu ya dia, Pak. Itu bahayanya kawan tuh. Dan Allah sudah menyelamatkan saya untuk itu. Disakitkan Allah kaki saya selama 1 bulan gara-gara itu, Pak. Orang bilang kalau keluar kota itu Ustaz dihitung, Ustaz, kendaraan kita, minyak. Padahal saya tidak pernah macam itu, Pak. Santai aja saya ya. Berapa orang sanggup terserah. Gara-gara dihasut macam itu tuh, Pak. Saya hitung, Bu. Kekasihkan kami mampu sekian, Ustaz. Enggak bisa, saya maunya sekian. Kuansing,
kami mampu segini Ustaz, tidak bisa, saya maunya sekian. Akhirnya dipenuhinya Bu. Oke. Kan senang hati saya tuh membayangkan wah dapat duit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Balik dari Kasikat, balik dari Kuansing, tidak bisa jalan saya Pak. Saya langsung bersyukur sama Allah, untung Allah negur saya gitu Bu. Tidak bisa jalan, kaki kanan saya tidak bisa jalan. Lama juga kemarin tuh Bu, saya sholat tidak bisa betul-betul duduknya itu. Cuman setelah sehat baru saya bilang Pak, bukan Allah ngasih sakit, bukan murni kadang sakit tuh, karena kelakuan kita. Akhirnya habislah duit yang seharusnya berapa yang sanggup dia tuh Bu, sisa itu habis sedekah semua itu Pak. Kalau enggak sembuh kaki Bu. Dia kan tergantung dia sanggupnya pertama berapa. Nah itulah bahayanya kita mendengarkan kawan. Nah akhirnya yang terakhir Bu, karena iblis yang menggodaku. Nah kalau iblis ini udah jelas Pak, kalau udah bersatu dia dengan hawa nafsu, maka dia akan semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Tetapi apa yang membuat dia diampuni Allah? Sekalipun aku jahat ya Allah, tapi aku sangat mencintai orang-orang soleh. Aku tidak pernah mendurhakai mereka. Aku walaupun ahli maksiat, tapi aku sangat suka duduk dengan orang-orang soleh. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Nah karena permohonan inilah dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Yang pertama karena dia mengakui bahwa dia bermaksiat dan dia tidak menyukai maksiat itu. Yang kedua, dia ceritakan ke Allah apa yang menyebabkan dia hancur. Yang ketiga rupanya penyelamat dia karena dia mencintai orang-orang soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.